Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait klasifikasi casting. Next. Di sini ada anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Konstantius Krishna Putra, kemudian ada Vesa, kemudian ada Raffi Hakim, lalu ada Sofian, yang terakhir ada Erlangga. Pendahuluan. Casting adalah proses manufaktur yang menggunakan logam cair untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Logam cair yang dituangkan ke dalam cetakan memiliki bentuk yang diinginkan. Kemudian didinginkan dan dibongkar, lalu jadi produk. Next. Kemudian ada faktor klasifikasi. Proses pengecoran logam dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa faktor, yaitu 1. Berdasarkan jenis cetakannya, kemudian berdasarkan jenis penuangannya, lalu ada berdasarkan jenis logam yang digunakan, yang terakhir ada berdasarkan aplikasinya. Selanjutnya ada casing berdasarkan jenis cetakannya. Yang pertama ada casing permanen, yaitu menggunakan cetakan yang dapat digunakan kembali yang terbuat dari logam seperti baja atau besi tuang. Cocok untuk produksi massal, suku cetak presisi tinggi. Untuk jenis casingnya itu ada 3. Yang pertama ada die casting, yaitu memaksa logam cair ke dalam cetakan yang kaku. Cocok untuk suku cadang presisi tinggi dengan dinding tipis. Yang kedua ada centrifugal casting, yaitu logam cair yang dituangkan ke dalam cetakan yang berputar. Cocok untuk suku cadang slim release dan berongga. Yang ketiga ada pressure casting, yaitu tekanan rendah yang digunakan untuk memaksa logam cair ke dalam cetakan yang fleksibel. Cocok untuk suku cadang dengan bentuk kompleks. Untuk gambar yang di kanan itu ada gambar dari die casting, centrifugal casting, dan pressure casting. Selanjutnya akan dibacakan oleh Vesa. Berdasarkan jenis cetakan, yang pertama ada cetakan sekali pakai, menggunakan cetakan yang dapat dibuat dari bahan yang dapat dihancurkan seperti pasir, keramik, atau plastik. Lalu berikutnya itu cocok untuk produksi volume rendah, suku cadang kompleks. Lalu di sini ada jenis castingnya itu, yaitu yang pertama ada sun casting, cetakan pasir yang dibuat dengan memadatkan pasir di sekitar pola, cocok untuk suku cadang dengan bentuk sederhana dan kompleks. Lalu ada investment casting, cetakan lilin dilapisi dengan bahan keramik, lilin dilelehkan, meningkatkan cetakan keramik yang diisi dengan logam cair, cocok untuk suku cadang presisi tinggi dengan detail yang halus. Lalu ada seal mold casting, yaitu proses pengecoran cetakan yang dapat dibuang, yang menggunakan pasir yang dapat dilapisi resin untuk membentuk cetakan. Cocok untuk suku cadang dengan permukaan halus. Seperti pada gambar di sampingnya yang terlihat, yang paling atas itu dimana menggunakan sun casting, lalu bagian bawah ada investment casting, lalu untuk gambar yang paling bawah adalah menggunakan seal mold casting. Oke, selanjutnya klasifikasi berdasarkan proses penuangan. Yang pertama itu ada gravity casting. Proses pengecoran menggunakan gaya gravitasi dengan gaya sebagai gaya yang menekan aliran logam untuk masuk atau dituangkan ke dalam cetakan. Pada proses pengecoran gravity die casting, cetakan menggunakan cetakan permanen yang memiliki konduktivitas termal yang tinggi. Kemudian ada pressure casting. Proses logam cair dimasukkan ke dalam cetakan dan dipadatkan untuk mendapatkan komponen yang diinginkan. Logam cair dipaksa di bawah tekanan tinggi menggunakan tekanan hidrolik di dalam rongga cetakan. Setelah pemadatan selesai, pelepasan pengecoran dilakukan dengan membuka cetakan. Kemudian ada vacuum casting. Udara di dalam cetakan dihilangkan terlebih dahulu menggunakan pompa vakum. Kemudian logam cair dituangkan ke dalam cetakan yang hampa udara. Tekanan atmosfer membantu menarik logam cair masuk ke dalam rongga cetakan. Proses casting berdasarkan jenis logam yang digunakan. Dalam proses casting ada berbagai macam material yang bisa digunakan. Yang pertama ada pengecoran besi cor atau cast iron casting. Itu digunakan untuk menghasilkan produk dengan kekuatan yang tinggi dan tahan lama seperti blok mesin, gearbox, dan rangka mesin. Ini ada contoh produknya untuk cast iron casting. Kemudian ada
Pengecoran baja atau steel casing digunakan untuk memasangkan produk cor dengan kekuatan yang tinggi dan ketahanan arus yang baik seperti gear, alat potong, dan komponen struktur. Kemudian itu ada contohnya itu camshaft. Kemudian ada pengecoran aluminium atau aluminium casting digunakan untuk memasangkan produk cor yang ringan dan tahan korosi seperti rangka pesawat, komponen otomotif, dan elektronik. Kemudian yang terakhir ada pengecoran tembaga atau copper casting digunakan untuk memasangkan produk cor dengan konduktivitas listrik yang tinggi seperti kabel listrik, kontaktor, dan radiator. Next. Berdasarkan aplikasinya, yaitu pengecoran presisi pressing casting digunakan untuk menghasilkan produk cor dengan presisi tinggi dan toleransi dimensi yang ketat seperti komponen aerospace dan medis. Kemudian pengecoran kasar atau sand casting digunakan untuk menghasilkan produk cor dengan bentuk kompleks dan tidak memerlukan presisi yang tinggi seperti komponen mesin dan konstruksi. Oke, sekian dari presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.